Melalui intervensi anggaran pendapatan belanja daerah, pemerintah Kota Kupang menggelontorkan 1,5 miliar rupiah untuk membeli handphone Android bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjalani pembelajaran secara daring. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktavianus Naikboho mengatakan, bantuan ini ditujukan bagi siswa SD dan SMP yang berkategori kurang mampu. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Pos Kupang. Ada Irfan Hoy yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Irfan, selamat siang. Siang. Irfan, berapa unit handphone Android yang dibagikan oleh Pemkot Kupang ini untuk siswa SD dan SMP di Kota Kupang sendiri? Baik, Frida. Untuk jumlah handphone sendiri yang dibagikan Pemkot Kupang melalui APBD tahun 2021 ini sebanyak 739 unit yang ditujukan bagi siswa SD dan SMP. Demikian, Frida. Kemudian bagaimana untuk alur pembagian handphone Android ini? Ada berapa SD dan SMP yang sudah terdaftar untuk mendapatkan bantuan ini dari pemerintah? Baik, Frida. Untuk penyalurannya ada pengusulan dari SD ataukah SMP dan juga panti asuhan. Nantinya pihak sekolah atau penanggung jawab dari panti asuhan akan mengusulkan siapa-siapa saja, terutama siswa ataukah para penghuni santri di panti asuhan yang memiliki yang berkategori kurang mampu untuk diusulkan ke Pemkot Kupang melalui Dinas Pendidikan. Nantinya Dinas Pendidikan akan menyalurkan. Untuk totalnya di sekolah dasar totalnya ada 79 sekolah, di SMP ada 31 sekolah dan panti asuhan ada 14 sekolah. Dan proses penyaluran sudah dilakukan 2 hari kemarin dan hari ini dan minggu dalam pekan ini HP-HP ini akan segera dimanfaatkan oleh siswa. Demikian, Frida. Irfan, kemudian bagaimana untuk tanggapan dari pihak sekolah dan siswa sendiri yang mendapatkan bantuan handphone dari pemerintah? Baik, Frida. Untuk tanggapan dari kepala sekolah ataupun penanggung jawab dari panti asuhan, dengan adanya bantuan-bantuan ini mereka merasa bersyukur sekali, apalagi kondisi pandemi dan mengharuskan proses pembelajaran dilakukan dari rumah. Mereka selama ini, terutama di panti asuhan, selama ini harus bergonta-ganti HP, memanfaatkan 1 unit HP, 2 unit HP dengan beberapa rekan yang ada di panti asuhan. Hal yang sama juga dilakukan oleh siswa-siswa di rumah yang tidak memiliki handphone. Sehingga dengan adanya bantuan ini, mereka sangat bersyukur dan berterima kasih dengan Pemkot Kupang yang telah memberikan bantuan ini. Mereka juga menyampaikan bukan soal kecil bantuan yang diberikan, tetapi manfaat yang diberikan. Demikian, Frida. Irfan, kemudian bagaimana untuk penjelasan dari pihak Pemkot sendiri terkait adanya bantuan handphone untuk para siswa SD dan juga SMP ini? Baik, Frida. Untuk penjelasan dari Kabid Pendidikan Dasar, Oktavianus Naikboho, dia menjelaskan bahwa bantuan ini baru disalurkan, baru dijalankan pada tahun 2021 ini melalui APBD Pemkot. Nah, besar harapan dari mereka juga bahwa bantuan semacam ini akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya sehingga menjangkau siswa-siswa lain yang belum memiliki HP. Demikian, Frida. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktavianus Naikboho, terkait adanya bantuan handphone Android untuk siswa SD dan SMP ini. Berikut liputannya untuk Anda. Dana pos regulering. Kita beri nama e-planning and e-budgeting, artinya perencanaan berbasis digital dan pertanggungjawaban berbasis digital. Jadi ini kita kemarin sudah launching dan sudah berjalan. Seluruh perencanaan dalam bentuk RKS itu langsung di-input, kemudian menjadi tersimpan di dalam aplikasi. Jadi ketika laporan pertanggungjawaban itu sedikit menyimpang baik volume atau redaksi dari perencanaan yang sudah tersimpan di dalam pertanggungjawaban itu akan ditolak secara sistem. Jadi kita harapkan bahwa melalui penerapan aplikasi planning and budgeting ini,
penyimpangan yang selama terjadi di dalam pengelolaan dana pos reguler di tingkat sekolah di wilayah Kota Kupang ini dapat diminimalisir. Untuk penyimpangan yang selama terjadi, satu, sekolah tidak membayar pajak, ya toh. Yang kedua, menggunakan uang di luar perencanaan, jadi rencana ke kiri belanja ke kanan, itu begitu tidak konsisten terhadap RKS. Ini terjadi karena secara offline ini dengan item belanja cukup banyak dan sekolah yang begini banyak ini, kita tidak mungkin teliti satu persatu item dari sekolah ini untuk melakukan filterisasi. Nah, atas dasar itu kita pakai sistem saja. Jadi perencanaan diupload masuk, dikunci di dalam sistem. Ketika dia lapor secara digital, masuk item itu tidak ada di dalam sistem, dari sini item itu tidak dikenal atau ditolak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.